Top topik terakhir, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk bergabung dalam Abraham Accords atau perjanjian Abraham sebagai syarat tambahan dalam kesepakatan nuklir sipil yang ditekan AS dan Arab Saudi sebelumnya. Namun saat ini pemirsa belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai hal tersebut. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Pada Kamis 23 Juli 2026, Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan bahwa Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan merupakan tindak lanjut dari pengumuman yang disampaikan saat kunjungan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud ke Amerika Serikat pada November 2025. Tidak berhenti di situ saja, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendorong Arab Saudi untuk bergabung dalam Abraham Accords atau Perjanjian Abraham sebagai syarat tambahan tercapainya kesepakatan nuklir sipil. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut bahwa Trump ingin negara-negara sekutu AS di Teluk Arab ikut bergabung Perjanjian Abraham. Hal ini menjadi salah satu ambisi Trump yang ia harap bisa tercapai di periode pertama kepemimpinannya. Look, this is a condition that the president has spoken about many times with our Gulf and Arab allies. He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon. Menanggapi hal tersebut, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengkritik keras pemerintah Israel. Ia menyebut bahwa kesepakatan nuklir yang dibuat AS bersama Arab Saudi tanpa melibatkan Israel adalah kegagalan strategis dan bisa memicu perlombaan senjata nuklir di wilayah lainnya. ממשלת ה-7 באוקטובר כבר לא מסוגלת לדאוג לביטחון ישראל. הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. העשרת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. כי אין באמת דרך לצפות איך ייראה המזרח התיכון בעוד עשור או שניים. ולכן מה שצריך זה פחות צנטריפוגות במזרח התיכון ולא יותר. הכישלון הזה מצטרף לרצף של כישלונות דיפלומטיים שבמרכזן ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. Perlu diketahui bahwa Abraham Accords atau Perjanjian Abraham menghasilkan kesepakatan normalisasi dengan Israel yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko pada tahun 2020. Namun sejauh ini Arab Saudi terus menunjukkan penolakan dan belum ada tanggapan resmi dari negara teluk tersebut terkait poin tambahan kesepakatan nuklir sipil dari Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran memiliki niat jahat di balik tarik ulur kesepakatan damai antara kedua negara tersebut. Niat jahat tersebut juga disebut Trump sebagai alasan kuat Iran tidak boleh memiliki teknologi nuklir. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did all this that I'm talking about your data centers, isn't that important? When they start blowing away communities one by one, we cannot let them ever even think about having a nuclear weapon. And that's Serangan rudal Iran berhasil menghantam sistem pertahanan udara Amerika Serikat di kawasan Asia Barat. Ini merupakan hukuman atas tentara Amerika yang membunuh anak-anak dan sebagai tanggapan atas agresi berulang terhadap wilayah Republik Islam Iran.
Penargetan sistem terminal High Altitude Area Defense atau THAAD milik AS merupakan salah satu tujuan utama operasi dan dieksekusi dengan baik oleh Iran. Sejak serangan dimulai tidak ada laporan tentang aktivasi sistem THAAD yang menunjukkan bahwa sistem tersebut telah dinetralisir secara efektif. Setelah sistem THAAD dinonaktifkan, beban pertahanan udara AS kini sepenuhnya bergantung pada sistem Patriot yang terbukti tidak efektif terhadap rudal hipersonik dan bermanuver tinggi milik Iran. Senat Amerika Serikat memprotes permintaan penambahan anggaran perang untuk Iran dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebesar 1.094 triliun rupiah. Sementara DPR AS menyetujui RUU anggaran untuk perang Iran sebesar 1.701 triliun rupiah. Lalu bagaimana peluang permintaan dana fantastis ini disetujui Kongres AS dan apakah ambisi Trump untuk melanjutkan perang bakal terhalang anggaran? Selasa 21 Juli 2026, di hadapan Komite Alokasi Anggaran Senat Amerika Serikat, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth meminta tambahan anggaran untuk melanjutkan perang dengan Iran sebesar 1.094 triliun rupiah. Hegseth menjelaskan Presiden AS Donald Trump meminta tambahan anggaran pertahanan senilai 88 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.434 triliun rupiah untuk menjaga keberlangsungan operasi militer. Dari total anggaran tambahan itu, sebanyak 67,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.094 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk membiayai operasi perang melawan Iran. Hegseth menyatakan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Zionis Israel itu telah menghabiskan dana sekitar 37,5 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 611 triliun rupiah. Permintaan tambahan anggaran ini memicu hujan interupsi dari para anggota Senat. Wakil Ketua Komite Alokasi Anggaran Senat dari Partai Demokrat, Patty Murray menilai alasan pemerintah melanjutkan operasi militer terus berubah. Awalnya perang disebut bertujuan mencegah ancaman yang dinilai belum terbukti, kemudian bergeser menjadi upaya mengganti rezim Iran, menghancurkan program nuklir dan Angkatan Laut Iran, serta berujung dengan rencana membuka kembali Selat Hormuz. Lalu apa respons DPR AS terkait anggaran fantastis perang melawan Iran? Meski awalnya DPR AS juga mempertanyakan transparansi Pentagon terkait biaya perang dengan Iran, nyatanya Rabu 22 Juli 2026 DPR AS menyetujui rancangan undang-undang atau RUU anggaran untuk perang di Iran sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.701 triliun rupiah. RUU tersebut diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik. Persetujuan RUU mendapat selisih suara tipis yakni 216-214. Proposal itu mendapat keberatan dari beberapa anggota DPR dari Partai Republikan sekaligus Partai Demokrat. Nasib RUU tersebut untuk menjadi UU belum pasti. Namun Partai Republik mengincar agar RUU bisa disahkan dengan mayoritas sederhana atau simple majority melalui prosedur anggaran khusus. Dengan demikian Republikan tidak perlu memenuhi syarat 60 suara demi menghindari penolakan Partai Demokrat. Sementara di tingkat Senat, pemimpin mayoritas Senat Johnson dari Partai Republik belum bisa memastikan nasib RUU anggaran yang telah disetujui DPR itu. Beberapa senator Republikan juga terpecah karena sebagian mau memberi lebih banyak uang untuk perang dan sebagian lainnya menuntut agar alokasi anggaran diimbangi dengan pemotongan dana di tempat lain. Perpecahan dalam tubuh Partai Republik sendiri sudah terlihat pada Juni 2026 lalu. Sebanyak 4 senator Republikan, termasuk Senator Maine Susan Collins dan Senator Bill Cassidy mendukung pelolosan resolusi usulan Demokrat untuk menghentikan perang dengan Iran pada Juni lalu. Dengan kondisi seperti ini, artinya Kongres AS akan menghadapi ujian berikutnya di pekan ini. Apalagi fraksi Partai Demokrat di Senat bermanuver dan akan memaksa pemungutan suara untuk resolusi yang sama lagi untuk mengakhiri perang pada Kamis 23 Juli 2026 waktu setempat.